MACD adalah salah satu indikator momentum yang sangat populer di kalangan trader. Namun, masih banyak trader yang masih belum mengetahui cara paling efektif menggunakan indikator MACD sebagai strategi trading mereka. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Dalam video kali ini, saya akan membagikan strategi trading terbaik dan memiliki akurasi tinggi yang dapat kalian gunakan dengan indikator MACD. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja menuju materinya. Moving Average Convergence Divergence, atau juga sering disingkat MACD, adalah salah satu indikator paling sederhana dan populer yang sering digunakan oleh para trader. Intinya, ini adalah indikator follow trend yang menunjukkan hubungan antara dua moving average. Jadi, yang pertama, kita akan masukkan ke chart kita. Caranya, pergi ke tab pencarian indikator, kemudian ketikkan MACD, dan klik atau pilih yang paling atas di sini. Sekarang, sebelum kita mulai, pertama yang harus kita lakukan adalah memahami cara kerja MACD. Jadi, di sini kita bisa melihat 4 komponen dari indikator MACD. Pertama, di sini kita memiliki dua garis, yaitu garis MACD dan garis signal. Sekarang perhatikan perbedaan antara keduanya. Garis MACD bergerak lebih cepat dan lebih sensitif terhadap perubahan harga, yang akan menjadi fokus utama dari indikator ini. Bandingkan dengan garis sinyal, yang bereaksi lebih lambat terhadap perubahan harga, sehingga memberikan signal yang lebih lambat. Selanjutnya, kita memiliki histogram, yang mewakili perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal. Sebagai contoh, jika garis MACD melewati di atas garis sinyal, maka histogram akan berubah menjadi hijau. Dan jika melewati di bawah, maka histogram akan berubah menjadi merah. Jarak antara garis MACD dan garis sinyal juga memengaruhi ukuran dari histogram. Seperti yang kalian lihat, jika dua garis saling berjauhan, maka histogram akan semakin membesar. Dan jika kedua garis saling mendekat, maka histogram akan semakin mengecil. Dan yang terakhir, kita memiliki garis 0, yang menunjukkan garis tengah dari indikator MACD. Sekarang, cara trader memanfaatkan indikator ini untuk mengidentifikasi momentum, adalah dengan melihat crossover antara garis MACD dan garis sinyal. Jadi, izinkan saya menunjukkan kepada kalian sebuah contoh. Jika garis MACD cross di atas garis sinyal, ini menunjukkan bahwa market sedang dalam momentum kenaikan. Dan jika garis MACD cross di bawah, ini menandakan bahwa market dalam momentum penurunan. Kalian juga bisa memanfaatkan ukuran histogram untuk menentukan kekuatan dari momentum itu sendiri. Jika MACD cross di atas garis sinyal, sementara histogram semakin besar, ini menunjukkan bahwa momentum naiknya semakin kuat. Sama halnya jika ukuran histogram semakin kecil, ini menunjukkan bahwa momentum ke atas semakin melemah. Sekarang, kita telah memahami bahwa MACD sebenarnya didasarkan pada moving average. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menggunakan MACD dan bukan moving average? Jadi, izinkan saya memberi kalian sedikit perbandingan. Jadi, di sini kita bisa melihat MACD yang disetting ke pengaturan default, yaitu 12 dan 26. Dan di sini, kita juga bisa melihat dua eksponensial moving average yang sudah disetting ke nilai yang sama dengan MACD, yaitu 12 dan 26. Perhatikan korelasi antara kedua indikator tersebut. Setiap kali kita memiliki crossover pada moving average, kita juga bisa melihat crossover pada MACD, namun itu antara garis MACD dan garis 0. Namun perlu diingat, yang kita cari dari MACD bukanlah crossover dari garis 0. Melainkan, crossover antara garis MACD dan garis sinyal. Dan seperti yang kalian lihat, crossover pada MACD mampu memberikan signal entry lebih awal, dibandingkan signal crossover dari moving average. Dan itu sebabnya saya lebih memilih MACD sebagai indikator momentum. Sekarang, saya akan membagikan beberapa strategi yang dapat kalian gunakan dengan indikator MACD. Jadi pertama, kesalahan umum yang dilakukan trader, adalah mereka hanya menggunakan indikator MACD itu sendiri, tanpa tambahan strategi apapun. Dan izinkan saya menunjukkan kepada kalian, mengapa trading hanya menggunakan MACD saja adalah ide yang buruk. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa market secara keseluruhan adalah downtrend. Namun, pada indikator MACD, menunjukkan crossover ke atas. Jadi, di sini kita bisa melihat sinyalnya saling bertentangan.
di mana MACD menunjukkan momentum bullish, tetapi market menunjukkan kondisi trend bearish. Inilah alasan, mengapa kalian tidak disarankan trading murni hanya menggunakan signal dari MACD. Karena apa yang ditunjukkan oleh MACD hanyalah momentum jangka pendek. Dan sebagai seorang trader, kita juga harus memperhatikan tren jangka panjang sebagai pertimbangan, karena sebaiknya kita tidak trading melawan tren. Jadi, strategi sederhana dengan tingkat win rate tinggi, yang saya rekomendasikan untuk pemula adalah, dengan menggabungkan MACD dengan indikator tren jangka panjang, seperti EMA 100 dan EMA 200. Dengan cara ini, kita bisa trading dengan MACD dengan lebih aman, karena kita memastikan bahwa kita tetap entry posisi pada arah yang sama dengan tren jangka panjang. Jadi, ini adalah cara kita trading dengan strateginya. Langkah pertama, adalah kita akan mengidentifikasi tren jangka panjang dengan melihat EMA 100 dan EMA 200. Jika EMA 100 di atas EMA 200 dan harga di atas EMA 100, ini menandakan bahwa tren jangka panjang sedang uptrend. Dan jika EMA 100 berada di bawah EMA 200 dan harga di bawah EMA 100, menandakan tren jangka panjang sedang downtrend. Jadi, setelah kalian mengidentifikasi tren jangka panjang, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari crossover dari indikator MACD yang menunjukkan sinyal yang sama dengan tren jangka panjang. Jadi, dalam contoh di sini, kita dapat melihat bahwa tren jangka panjang adalah uptrend. Artinya, kita hanya akan mengambil sinyal saat MACD crossover ke atas. Dan begitu ini terjadi, di sini kita akan mengambil posisi buy. Sekarang untuk strategi exit kita. Kalian dapat menempatkan stop loss kalian di swing low terdekat. Dan menetapkan target profit kalian sebesar 1,5 kali dari jarak stop loss. Dan seperti yang bisa kalian lihat, transaksi ini berakhir profit. Sekarang, mari kita lihat contoh lain. Pada chart ini, kita bisa melihat EMA 100 di bawah EMA 200 dan harga di bawah EMA 100, yang menunjukkan bahwa tren jangka panjang sedang downtrend. Kemudian, kita bisa melihat MACD cross ke arah bawah, dan ini akan menjadi sinyal entry kita, untuk mengambil posisi sell. Sekarang untuk stop loss, akan kita tempatkan di atas swing high terdekat, dan ditambah spread. Dan karena saya menggunakan akun ultra low dengan spread rendah, maka untuk spreadnya saya asumsikan 1 pips. Kemudian kalian tetapkan target profit kita sebesar 1,5 kali dari jarak stop loss. Dan seperti yang bisa kita lihat, harga mencapai target profit kita, dan ini dianggap sebagai transaksi yang berhasil. Jadi, itu tadi adalah strategi MACD sederhana untuk pemula, yang bisa kalian gunakan. Namun selalu lakukan backtest terlebih dahulu, untuk melatih mata dan mengukur probability dari strategi ini. Sekarang untuk trader yang lebih advance. Jika kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat menggunakan MACD, kalian tidak bisa hanya mengandalkan teknik crossover pemula. Karena ingat, crossover cenderung bekerja dengan baik hanya pada market yang sedang trend. Dan jika market berada pada konsolidasi seperti ini, indikator ini akan memberi kalian banyak sinyal palsu. Jadi itu sebabnya, jika kalian ingin meningkatkan win rate, saya sarankan menggunakan versi strategi yang lebih advance, yaitu dengan menggabungkan MACD dengan price action. Jadi begini cara kerja strateginya. Langkah pertama, adalah kita perlu memilih time frame. Dalam hal ini saya menggunakan time frame H4. Sekarang, hal berikutnya yang perlu kalian lakukan adalah mengidentifikasi tren jangka panjang menggunakan EMA 100 dan EMA 200, kemudian mencari key level support untuk uptrend, dan resistance untuk downtrend. Dan seperti yang bisa kalian lihat, EMA 100 di bawah EMA 200. Dan di sebelah kiri, harga naik, berhenti, dan bergerak turun. Jadi, kita bisa menggambar area resistance di atas ini. Langkah selanjutnya adalah, kita akan menunggu harga menyentuh area key level ini lagi. Sekarang setelah ini terjadi, kita memperkirakan harga akan kembali ke bawah. Namun, hanya karena harga menyentuh key level, itu tidak menjamin pembalikan akan terjadi, karena key level bukan level ajaib, dan harga tetap bisa menembus key level. Maka dari itu, kita memerlukan konfirmasi tambahan, untuk memastikan adanya momentum penurunan saat harga menyentuh area ini. Dan disinilah peranan indikator MACD. Sekarang, yang akan dilakukan sebagian besar trader, adalah mereka akan menunggu MACD crossover ke bawah,
sebelum mengambil posisi sell. Namun, dengan melakukan ini, coba perhatikan bahwa market sudah bergerak turun, dan kalian akan terlambat entry. Dan trik rahasia yang saya lakukan untuk mendapatkan sinyal entry lebih awal adalah dengan zoom ke time frame yang lebih rendah. Dan mari kita zoom ke chart H1. Jadi, di sini adalah chart H1. Dan hal yang perlu kita lakukan adalah menunggu MACD cross ke bawah pada chart baru yang lebih kecil ini. Dan saat ini terjadi, kita akan mengambil posisi sell. Sekarang mari kembali ke chart H4 untuk kita bandingkan kedua signal entry. Jadi, sekarang kita sudah kembali ke time frame H4. Dan perhatikan, jika kalian menggunakan crossover dari time frame H1, kalian akan entry posisi sell di sini. Tetapi, jika kalian menggunakan crossover dari time frame H4, kalian akan entry di sini. Dan meskipun kedua transaksi berakhir profit, namun crossover di time frame yang lebih kecil masih memberi kita sinyal entry lebih awal. Jadi mari kita lihat strateginya sekali lagi. Dan di sini adalah pair GBP/USD time frame H1. Di sini kita bisa melihat EMA 100 di atas EMA 200. Dan di sebelah kiri, kita bisa melihat harga bergerak turun, berhenti, dan berbalik naik dari titik ini. Menjadikan ini adalah area key level support. Sekarang, saat harga kembali ke area ini lagi, kita ingin mengkonfirmasi adanya momentum kenaikan saat harga menyentuh area ini. Jadi sekali lagi, kita akan zoom ke time frame M15, dan mengaplikasikan indikator MACD. Jadi, sekarang yang perlu kita lakukan, adalah menggunakan signal MACD sebagai konfirmasi momentum bullish, dengan cara menunggu crossover naik. Dan saat ini terjadi, kita akan mengambil posisi buy. Sekarang mari kita kembali ke time frame H1 dan mengaplikasikan strategi exit kita. Jadi untuk stop loss, akan kita tempatkan pada key level terdekat. Dan untuk target profit, adalah 1,5 kali dari jarak stop loss. Dan transaksi ini berakhir profit. Dan jika kalian masih bingung cara menentukan key level, kalian bisa menonton materi sebelumnya yang berjudul Rahasia Menentukan Key Level Support Resistance untuk Pemula. Dan juga untuk mendownload Excel untuk backtest, dan Excel untuk menghitung lot, informasi dan link download sudah saya bagikan pada kolom deskripsi. Jadi, saya baru saja membagikan strategi MACD dengan win rate tinggi, yang bisa segera kalian backtest. Dan sebagai gantinya, saya hanya meminta agar kalian investasikan beberapa detik waktu kalian, untuk like video ini, dan subscribe channel ini. Itu mungkin hanya beberapa klik, namun akan membuat saya bahagia, dan sebagai gantinya akan selalu ada video baru dari channel ini, dan kalian juga bisa menonton materi lain dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.